Iya, silakan. Kasih kakak. Oke deh. Oke. Halo Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga pagi hari ini kita diberi kesehatan, kemudahan, keberkahan dalam hal apapun. Kesehatan mestinya kita selalu bersyukur. Sampai nafas hari ini itu sudah sangat anugerah yang luar biasa. Maka selalu bersyukur. Jangan banyak mengeluh, ya, karena mengeluh bagian dari ungkapan rasa kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit hal atau apapun yang kita dapatkan pada pagi hari ini, mestinya kita bersyukur. Dapat uang 5.000, oh asik, alhamdulillah. Ini uang jajan kamu? Iya Bu, terima kasih. 5.000, kok masa cuma 5.000? Biasanya aja 10.000, ya. Itu namanya kurang bersyukur. Ditanya tentang di konfirmasi tugas. Oh iya, saya belum mengerjakan tugas, Bu. Maka bersyukurlah saya masih diberi kesehatan, otaknya jalan, maka kerjakan tugas itu. Bagian dari ungkapan manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, sebelum dimulai, marilah kita awali kegiatan atau bimbingan konseling pada hari ini, pagi ini, jam kedua. Diawali dengan berdoa, dimulai. Kalau anak-anak nih, ramah nih, tak seperti tinggal. Berdoa selesai. Ingat, ketika disuruh berdoa, maka fokuslah, kamu sedang menghadap. Kok senang, kenapa? Ya. Ngobrolnya nanti. Saya tidak akan mematikan mikrofon kalian atau unmute kalian karena saya kepingin tahu kamu menyimak atau tidak. Ya. Kalau Bu Yusi mematikan mikrofonnya, unmute, Bu Yusi tidak tahu kamu sedang nyanyi, kamu sedang ngobrol, kamu sedang nyanyi drakor. Wah, enak aja ya. Kamu sedang Mobile Legends, sedang kayak gini. Mikrofon sambil manggut-manggut, boleh manggut-manggut musikan. Ya. Enggak, saya nggak mau yang kayak gitu ya. Jadi, saya selalu mengaktifkan mikrofonnya biar kamu boleh berbicara, boleh nanti ketika suruh tanya, tanyalah. Ya. Boleh kok, saya nggak melarang kamu berbicara, enggak. Tapi tahu nanti kapan harus berbicara, kapan harus menyampaikan chatting yang baik dan benar. Chattingnya nggak usah mengeluh, Bu. Sudah kuotanya minimal, Bu. Nggak usah begitu. Allah itu memberikan rezeki sampai kuota, ya. Dari siapa? Orang tua. Orang tua aja susah, Bu, cari uangnya, ya. Silahkan.
Ada aja alasannya ya kalau untuk sekolah, untuk belajar. Tapi untuk online yang lain, yes, yes, yes. Untuk online, online, online yang lain, marketplace, ya itu bisa juga. Maka biar imbang, biar ada manfaatnya, biar tidak mudarat semuanya ya. Kalau untuk onlinean medsos semua kan kayak nggak ada manfaat yang baik untuk kita. Tapi kalau untuk belajar, maka Allah akan memudahkan. Oh ini anak kuotanya untuk belajar, berarti ini anak yang memanfaatkan kuota yang diberikan orang tua untuk kebermanfaatan diri sendiri. Baik, saya mulai. Ini minggu terakhir sebelum PTS nanti. PTS-nya adalah minggu depan. Silahkan disiapkan. Belajar tentunya. Nomor 1. Siap belajar, siap tempur. Modalnya, senjatanya adalah belajar. Otaknya menyimpan materi-materi yang sudah kamu baca. Apa itu? Kenapa tangguh? Ini Bu tadi Bu. Ya. Ininya copot. Ya, apa? Mikrofon headphone-nya, earphone-nya copot. Ya. Ini Bu. Mikrofonnya yang dari situ dimatikan dulu. Saya nggak Ya, ngasih, tapi kamu mematikan diri. Mematikan mikrofon kalian. Apa Indra? Indra Haryono kenapa Indra? Mau ngomong? Tuh. Ya. Belum. Indra Abi belum mau menyampaikan. Ya udah, saya mulai. Saya mengingatkan tentang persiapan PTS. Belajar, tentu Guru Mapel sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persiapan PTS. Pasti di akhir minggu ini nanti ada pemberitahuan terkait dengan PTS penilaian tengah semester 1 atau GASAL yang akan dilakukan secara online. Online tetapi rencananya itu di sekolah datang. Anak Espero sekolah. Enak. Semangat. Mau ke Espero, sekolahan konservasi. Seperti apa kelasnya? Ya, besok lihat ya. Saya belum pernah nyapu. Kan gitu ya. Oh, saya kangen, saya dari pengen nyapu kok ya. Nah, yang nyapu siapa Bu? Yang nyapu Bu Guru pada wali kelas. Ya, kasihan ya. Yang nyapu kelas loh, ngelap mejanya loh. Ya, maka semangatlah karena di lain di guru juga berharap bisa ketemu kamu dan bisa bertatap muka. Meskipun PTS langsung PTS. Nanti kalau ada izin dari dinas terkait, kecamatan, nah, ya Mbak mati Mbak. Mati. Nyambung. Oh iya nyambung. Ini 40 menit mati ya. Ya, nggak tahu ini karena akunnya udah bayar apa belum. Udah bayar kayaknya sih, tapi kok kalau 40 menit mati biasanya enggak tahu sananya. Oke, saya lanjutkan. Belajar jangan dikebut semalam ya. Belajarnya bertahap. Karena akan memudahkan beban otak menyerap, menyimpan dengan mudah.
Misalnya begini, besok Senin PPKN. Kamu minggu malamnya atau malam Seninnya baca dari bab 1 sampai bab 3 misalnya. Baik, ya otak kamu nggak mampu. Karena apa? Itu nggak melalui proses tahapan sedikit demi sedikit. Karena yang namanya belajar adalah mengulang berkali-kali. Ya apa enggak? Ya. Belajar itu mengulang. Dibaca pun 2, 3 kali, 4 kali, lama-lama hafal. Lain kan enggak, teman saya 1 kali baca dia hafal, Bu. Dia langsung nyantel, Bu. Lain itu. Dia punya kecerdasan di atas kamu. Jangan disamakan karena masing-masing anak berbeda. Oke, kalau yang kamu merasa saya 1 kali baca oke, nyantel. Langsung ingat soal bisa jawab. Ya seperti itu model teknik belajarnya 1 kali baca wis oke. Ini latihan kerjakan soal. Tapi kalau yang berkali-kali baca baru nyantel, baru connect, baru nyimpen, itu namanya harus ditelateni. Ya berarti harus berkali-kali baca. Jadi nanti itu ada materi tersendiri terkait dengan gaya belajar. Ya. Itu nanti yang penting kamu persiapan belajar dulu untuk PTS karena PTS juga menentukan nanti pada nilai rapot. Kalau tidak ikut PTS, hati-hati. Saya ingatkan peraturan di Espero, peraturan di semua sekolah, kamu akan terhambat pada kenaikan kelasnya. Ya, hati-hati. Kenapa Bu Yusi sering mengingatkan tugas baik itu dari guru mapel, dari BK, guru mapelnya banyak tugas harus dilengkapi karena itu juga akumulasi untuk nilai rapot. Jadi ada nilai harian, penilaian harian, atau yang dulu disebut ulangan harian ya. Terus PTS sekarang atau UTS ulangan tengah semester. Tuh, itu saling terkait. Ya. Kamu sudah kelas 7 SMP, berarti sudah harus bisa memanage, mengatur target-target belajar. Ya, saya yakin pasti kamu sudah mulai bisa mengaturnya karena kamu sudah besar, sudah menginjak dari anak-anak ke remaja, ini sedang mengalami masa menuju remaja peralihan. Kamu sudah bisa mengatur. Kemudian syarat yang lain lagi, ketika masuk sekolah Espero, ini mestinya juga sekolah online ini juga sama, aturannya sama. Yang putra cowok rambutnya harus bros ya, saya ingatkan mulai cukur, bros ukuran 2 rata, unduknya itu sepatu itunya yang nomor 2 rata. Rata artinya apa? Tidak ada model sini tipis, ini yang ukuran 2 itu enggak. Jadi enggak dikerik, enggak dibuat tipis ininya, enggak, tetapi sama. Muter dari sini ke sini itu 2 rata. Model bros Espero biasanya tukang cukur apal dan modelnya. Terus ya, yang cowok-cowok ini ya, yang sudah panjang-panjang silahkan cukur. Untuk mendeteksi panjang pendeknya rambut yang cowok itu, pegang sininya. Kalau bisa dipegang, ditegang, ditekem ini,
ya, ditekem ya. Kamu nggak tahu bahasa Banyumasan ya, pegang sini kayak gini aja. Kalau sudah bisa berarti tandanya itu sudah panjang. Kalau di Esfero pengecekan ketertiban itu seperti itu, pegang sep. Oh, sepanjang sini minggir, yang panjang minggir, nanti ya dijambak tuh, ada ngomong yang dijambak. Oh iya, orang Banyumasan juga ya, jambak ya. Itu cara mendeteksi panjang pendeknya rambut. Untuk baju mungkin belum jadi, maka pakai, kalau ada yang sudah jadi syukur alhamdulillah, kalau belum ya tidak apa-apa karena baru pembagiannya nggak salah minggu kemarin ya. Minggu kemarin baru dibagikan seragam, kemudian baru masuk penjahit, bahkan sampai hari kemarin masih ada yang tukar menukar, ada yang ukurannya kurang itu katanya bahannya kurang, masih ada yang seperti itu, berarti belum jadi. Pakainya seragam sekolah SD, ingat ya, pakai seragam SD. Senin pakai merah putih, Selasa merah putih, mungkin Rabu Kamis pakai identitasnya SD dulu. Dan terus yang Jumat Sabtu ya pakai itu. Kalau nanti kan selang-seling jadwalnya. Nanti yang di-share oleh wali kelas itu jadwal PTS-nya ya dilihat. Saya harus pakai baju apa menyesuaikan hari berangkat. Baik. Saya melanjutkan materi yang lalu adalah tentang apa? Tentang eksplorasi bakat. Bentar, saya buka eksplorasi bakat secara mandiri. Ya. Saya menerima tugas dari kalian. Bukan Bu, kalau ada makanan di kantin. Apa? Apa yang ngomong tadi ya? Apa yang ngomong tadi ya? Saya nggak memperhatikan ininya tadi. Mas Tiko kenapa? Saya buka tugas-tugas kalian. Tapi saya nggak tampilkan itu apa sih? Nggak usah saya tampilkan, saya ngecek itu A sudah banyak yang mengumpulkan. Nanti saya tunggu, masih ada yang belum, silakan mengirimkan. Bakat-bakat ini kalau saya baca ya, dari masing-masing anak itu bagus-bagus, ada yang apa ya? Banyak yang kepengen jadi menggambar, itu bukan hanya dalam satu kelas, tetapi dari 7A sampai 7H itu ada. Kemudian ada yang kepengen menjadi pemain sepak bola, pemain yang hebat. Saya nggak bacakan identitasnya atau bacakan identitasnya. Maaf Bu, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Ya, saya jelaskan. Jelas apa enggak? Halo, hai. Jelas? Jelas. Ya, oke. Terima kasih, jelas.
A, ini contoh dari siapa ya? Ahmad Aiza, absen juga dalam bentuk deskripsi. Ahmad Nadiza itu memiliki bakat bermain sepak bola. Ya. Dia memiliki bakat, berarti bakat itu harus dikembangkan, dilatih terus. Cita-citanya ingin menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat. Apa ya, itu ya. Kalau dia minatnya kepengin jadi pemain sepak bola yang hebat, otomatis dia harus lebih intens. Lebih intens itu lebih sering melatih dirinya bermain sepak bola. Lo lari kan sudah bisa, Bu. Oh, iya sudah bisa, semua orang, semua anak yang di sini yang normal, yang secara fisik normal sudah bisa berlari semuanya. Namun demikian biasanya ada pelatihan terkait dengan kecepatan. Springnya bagus apa enggak? Ya. Larinya kenceng atau sprint itu ya. Terus dribble bolanya bisa apa enggak? Bagus, lihai, talentanya bagus apa enggak? Yang bisa melihat itu adalah seorang pelatih. Pelatih yang kalau pelatih sepak bola, apalagi yang berlisensi. Lisensi berarti dia itu memang faknya pelatih, punya sertifikat dari sepak bola. Ya. Ada beberapa cara untuk menuangkan bakatnya. Gimana? Aiza bisa ikut klub sepak bola. Caranya seperti itu ya. SSB di Banjarnegara itu banyak sekali, setiap kecamatan itu ada SSB. Di Sokanandi ada, Wangon ada, atas itu yang Wonoyoso pada ada, Unggelan ada. Setiap kecamatan itu pasti ada SSB. Maka kamu bisa mengembangkan bakat kamu, menjadikan kamu itu lebih bertalenta di persepak bolaan, sepak bola, dribble, tangkap bola, tendang, dan lain-lain. Dan memahami teknik permainan. Itu bisa di SSB itu akan dilatih dengan intens oleh pelatih-pelatih yang sudah berlisensi. Tuh, itu contohnya dari Niza. Contoh yang lain lagi, misalnya ada Arlan ya, Arlan Syahid. Eksplorasi kemarin kan menggali bakat. Apa sih bakat saya sebenarnya? Jadi jangan sampai tidak tahu bakat kamu apa. Nggak tahu. Profesor Antonis Alexa. Wah, ini sudah Profesor Alexa. Sudah profesor ya. Ya. Gali biar kamu tahu. Nah, ini kenapa saya menggali itu? Biar kamu itu tahu diri kamu. Jangan sampai bingung. Karena anak-anak dari SD biasanya mungkin pemahaman tentang bakat kan belum begitu. Kalau masih SD di bawah kelas 6 itu, mungkin kelas 6 mungkin sudah paham dan naik kelas levelnya ke SMP berarti dia sudah paham. Maka sekarang digali lagi agar kamu bisa mengembangkan bakat-bakat kalian masing-masing dan terarah, tidak sembarangan atau tidak seenaknya lah. Yang penting saya ngikut, saya ikut-ikutan teman yang nggak bisa begitu. Contoh gambar ini ya,
Arlan itu gambar. Misalnya Vanessa Salma 7D. Saya belum menemukan Vanessa di sini. Ya nanti saya buka. Ikut-ikutan teman akrabnya gambar misalnya. Dia nggak punya skill gambar sketch, nyekat saja susah ya misalnya. Kita ikut-ikutan. Itu yang nggak benar. Tadi saya sudah ada konfirmasi terkait dengan apa ya namanya ya, ekstrakurikuler, mau mengganti ekstrakurikuler. Nah, kenapa di sekolah itu ada ekstrakurikuler? Ya, tadi salah satunya adalah untuk menampung siswa-siswanya mengembangkan, menuangkan bakat yang dimilikinya. Pun demikian, kalau untuk kondisi sekarang memang belum bisa terlaksana, ya kamu kembangkan sendiri di rumah. Sering kalau yang suka gambar berarti gambarlah. Sering nyeket, desain, nyeket gambar apa, misal pemandangan, ya. Di situ keahlian apa lagi? Ya mewarnainya bagus, ya. Sudah mewarnainya bagus, gradasinya bagus, memadu padankan warna bagus, ya tadi gradasi dan lain-lain dikembangkan di situ. Bisa mencontoh gambar, bisa mengimajinasi atau mengkreasikan gambar secara kayak imajinasinya. Tuh. Terus ada yang kepengen menjadi atlet renang, atlet renang internasional, atlet selam. Selam itu terkait dengan renang. Kalau yang pintar renang, maka bisa terjun, bisa ikut selam. Itu kakak kelas kamu ada yang ikut selam itu. Kelas 9, Nabila itu ikut selam. Besok ke Cilacap di selam di sekitar bareng atlet-atlet PON sekitar pantai Nusa Kambangan. Halamannya banyak. Jadi dia ikut kenal dengan atlet-atlet nasional. Ya, halaman ini bakat, dia bakat. Maka kamu harus semangat untuk mendalami bakat. Terus ada yang kepengen menjadi penari internasional. Uang itu ya Bu, ya suatu saat itu jadi penghasilan yang luar biasa. Bisa menari di luar negeri, di sanggar-sanggar yang hubungannya dengan luar negeri luar biasa itu. Ya. Bisa kemudian saya kepingin menjadi pemusik nasional, internasional, yang pinter nyanyi, maka dikembangkan latihan dan latihan. Ini ada yang kepengen atletik, bakat olahraga seperti atletik lari, badminton, tapi yang paling saya suka renang. Saya minat menjadi atlet Indonesia. Ini banyak ini, multi talent ini. Ya. Tidak apa-apa, yang kuat mana ya? Yang kuat nanti yang mana? Atlet lari, ataukah badminton, ataukah renang? Itu berarti itu nggak apa-apa, saling mendukung. Karena apa? Sama-sama di bidang olahraga. Otomatis kalau olahraga apa? Latihan fisik. Baik itu tadi ya yang disebut atlet sepak bola, dia harus melatih fisiknya. Atlet renang juga sama melatih fisiknya. Atlet badminton, atlet tenis lapangan, atlet berarti terkait dengan pembentukan fisik terlebih. Itu terkait dengan eksplorasi bakat yang kalian kemarin kirimkan. Ya.
Coba saya buka yang kelas 7G. 7G itu respon cepat, fast respon. Saya suka sekali, terima kasih. Ini ya, hari ini juga masih ada ini, jam 98 masih ada yang kirim. Baik, saya buka dan saya baca. 7G, Rizka Hayatunisa. Absen 22. Ya, kepengin bakatnya nyanyi. Ya, bakatnya menyanyi, tapi tidak sebagus itu. Dari dulu tertarik dengan menyanyi dan menyukai musik. Tidak apa-apa. Kalau kamu sudah dasarnya sudah ada, sudah punya suara, kamu sudah senang. Ada yang bakat senang dulu ada. Dia memiliki bakat yang mungkin pas-pasan, tapi dia senang banget. Nah, dia latihan olah vokal. Lama dia jadi bagus, mumpuni. Ya, jadi kayak gini. Bakat yang kamu miliki kalau itu kuat, kamu harus lebih yakin. Oh ya, saya bakatnya ini. Kalau itu setengah-setengah, artinya begini, kemampuannya tidak full. Misalnya tadi contohnya nyanyi, saya suka nyanyi, tetapi suara saya nggak sebagus itu ya. Tapi kalau dilatih terus, itu akan menjadi memang betul-betul bakat kamu yang terpendam. Dilatih terus dengan intens, dengan sering, rutin, terjadwal, bahkan itu nanti akan menjadi bakat yang memang kamu miliki, yang kamu sudah miliki sejak kamu minat itu. Terus itu ya, jadi memahami diri saya bakatnya setengah-setengah, tetapi kalau digali itu dikembangkan terus, dicari, dikembangkan. Contoh tumbuhan kalau dipupuk kan akan berbuah, sayuran dipupuk, dirawat akan hasilnya akan bagus. Sama seperti kamu adalah benih-benih yang nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus, entah jadi penyanyi yang luar biasa, entah jadi pelukis yang sampai internasional, entah itu jadi pemain sepak bola, pemain atlet renang, atlet atletik, atlet basket, atlet voli, atlet yang lain. Mereka latihan. Memang tidak bosan untuk latihan. Ini itu ya. Ini kita bahas, Bu Yusi bahas biar kamu paham. Jadi jangan menyepelekan kemampuan yang kamu miliki. Kamu mempunyai kemampuan tapi diremehkan oleh diri sendiri. Tapi juga kalau yang sudah bakat, bagus, jangan menyombongkan diri. Kalau tidak menjaganya juga akan berantakan. Ya. Intinya tetap rendah hati, sudah bakat, baik, rajin, belum bakat banget, tapi rajin berusaha, nantinya akan menjadi akan menjadi bakat dan nantinya akan karir yang sangat luar biasa. Pemain sepak bola nasional di timnas itu latihannya disiplin dan fisik. Ya. Itu ya hal-hal yang terkait dengan ini. Zahwa Ramadhani ini yang kembar ya. Saya memiliki bakat olahraga yaitu atletik dari SD. Ya. Berarti saya sudah mengikuti ekstrakurikuler olahraga tersebut. Saya ingin menjadi seorang atletik internasional. Ini Pak Mansur itu jagonya. Itu hanya atlet
ketik Bu, ya. Sandy main di rumah saya, Bu. Hah? Ngomongnya yang benar ya, keplak-keplak. Ibunya ngeplak, jangan ngomongnya yang baik ya. Enggak. Apa itu? Chattingnya diperhatikan. Saya sering menyampaikan silakan chatting yang benar. Chatting yang sopan, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Apalagi ini forum umum dan forum resmi sekolah. Jadi silahkan chattingnya yang baik-baik saja. Ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya nggak akan membacakan semua itu, yang tugas itu nanti kamu nggak cukup ya. Silakan bertanya, boleh melalui chatting. Bertanya tentang eksplorasi bakat dan minat. Materi yang lalu sampai akhir belum saya share semua ya, berarti sebentar. Ini ada bakat-bakat yang terpendam yang banyak sekali, bukan hanya terkait dengan olahraga ya. Ini yang kemarin disampaikan adalah ada bakat yang yaitu editor, ngedit, suka sastra, bahasa sastra, itu nanti ladangnya uang juga. Tempatnya mikir juga, iya. Memang kalau banyak itu berarti lama-lama pintar. Kemarin sampai mana ini? Nah, itu punya mikrofonnya siapa? Ya. Iya, ini talent, kreativitas, emosional, kematangan emosi, imajinasi, yang suka berandai-andai tapi jangan berlebihan berandai-andainya ya. Ada fungsi dari imajinasi tinggi. Kalau seniman berarti seni rupa, seni musik, yang terkait dengan itu pasti menggunakan imajinasi tinggi juga. Kemudian banyak menggunakan itu.